Akhir-akhir ini, masyarakat menjadi lebih aware dengan isu kesehatan mental yang terjadi pada diri mereka. Kompleksitas dan kesibukan dunia tanpa disadari telah menciptakan standar yang sangat tinggi untuk kita. Tuntutan untuk perform dan menunjukkan kemampuan secara alami akan membuat kita berusaha secara maksimal untuk mengeluarkan segala sesuatu yang kita miliki. Akan tetapi, tuntutan yang terlalu besar bisa jadi membuat kita merasa lelah dan tertekan. Kondisi seperti ini seringkali membuat keadaan psikis atau mental kita menjadi tidak baik-baik saja. Kondisi yang tidak baik-baik saja membuat pola komunikasi kita menjadi berubah juga. Pemilihan kata dan bagaimana cara kita menyampaikannya kepada orang lain bisa menjadi salah satu indikasi apakah kita sedang dalam kondisi baik-baik saja atau tidak. Nah, penulisan makalah ini bertujuan untuk mendeteksi seberapa sering kita menggunakan kalimat-kalimat yang bernada negatif dalam komunikasi sehari-hari. Dalam penulisan kali ini, saya telah melakukan survei terhadap 10 responden mahasiswa ITB tentang bagaimana mereka menggunakan kalimat-kalimat ketika mereka sedang merasa tertekan atau mengalami stres ringan. Kemudian hasil survei tersebut saya gunakan sebagai keyword untuk mencari seberapa sering kemunculan kata negatif dalam pesan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun tentu saja, perhitungan ini tidak dapat digunakan sebagai patokan utama dalam mendiagnosis sesuatu. Tentu saja tetap dibutuhkan ahli-ahli seperti psikolog atau psikiater untuk mendiagnosis kondisi seseorang. Akan tetapi, di sini saya berharap bahwa program ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan indikasi bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, saya akan melakukan demonstrasi bagaimana cara kita mengetahui apakah pesan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ini memiliki banyak kata negatif atau tidak. Sini saya akan mencoba untuk menjalankan program yang telah saya buat. Dan di sini saya akan memberikan contoh kalimat yang memiliki nada negatif yang bisa jadi mengindikasikan bahwa keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Seperti ini salah satu kalimat contohnya. Kemudian saya akan enter. Kemudian di sini ada dua fitur utama, yaitu untuk perhitungan kemunculan kata negatif dan pencarian kata negatif itu sendiri. Di sini saya akan mendemonstrasikan yang opsi pertama dulu. Nah, dalam teks yang telah saya berikan tadi, ternyata terdapat 12 kecocokan kalimat negatif dari total 82 kata yang ada. Dan persentase kemunculannya adalah 14,63%. Kemudian selain untuk mencari tahu persentase kemunculan kata negatif, kita juga bisa mencari apakah ternyata dalam komunikasi sehari-hari kita menggunakan kalimat-kalimat negatif itu. Kita akan menggunakan pencarian kata negatif, dan misalkan kita mencari kata jenuh di sini. Kita dapat mencarinya menggunakan alternatif dua algoritma. Yang pertama KMP dan yang kedua adalah Boyer-Moore algorithm. Di sini saya akan mencoba menggunakan KMP dan kita akan mencari kata jenuh. Nah, ternyata dalam teks kita terdapat kata negatif, kata jenuh di sini, yaitu pada urutan ke-427 dalam string tersebut. Nah, demikian program yang telah saya buat. Program ini sebenarnya ditujukan untuk mengetahui apakah kita sering menggunakan kalimat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebenarnya, persentase di sini tidak bisa digunakan untuk mendiagnosis kondisi kita. Tetapi hasil persentase ini bisa kita gunakan sebagai bahan evaluasi. 14% tersebut itu masuk dalam kategori positif atau negatif. Hal itu bisa kita jadikan refleksi diri untuk mengetahui apakah kita sedang dalam kondisi baik-baik saja atau tidak. Sekian dari saya, terima kasih.